Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku yang mulia, para talibul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi tentang adab seorang talibul ilmi. Yang pertama, kemarin kita jelaskan bahwa adab yang pertama harus tertanam adalah ikhlasun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas adalah satu syarat seseorang dalam melakukan amalan apapun, terlebih dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab yang kedua setelah ikhlas adalah senantiasa berazam dan mengamalkan. Berazam adalah semangat mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal. Seorang yang alim kemudian tidak mengamalkan ilmunya, nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan tercela. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berkata tetapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallah, besar kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian mengatakan ma la taf'alun, sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Dalam surat yang lain Allah berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian dan kalian mempelajari Alkitab, pelajari syariat? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Maka hendaklah seseorang harus memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat untuk mengamalkan ilmu dan istiqomah di atasnya. Takwa dan istiqomah dalam syariat yang dilandasi berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang talibul ilmi. Manakala seseorang berazam untuk bertakwa dengan ilmu, maka Allah akan menjamin dengan satu pengetahuan yang dia tidak ketahuinya. Allah akan ajarkan ilmu kepadanya, Allah akan cerdaskan karena ketakwaan yang tertanam dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Orang bertakwa akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Seorang alim akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amila wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablahu.
ya, tidak akan tergelincir, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Ya, nanti ketika di penghakiman yang maha adil dan bijaksana, semua hamba berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bergeser sedikit pun, ya, melangkah sedikit pun, berupaya untuk sembunyi atau melakukan sesuatu menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dilakukan hal itu, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang umurnya, ya, bagaimana dia habiskan, padahal apa dia habiskan umur itu, dan tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut, apakah diamalkan atau tidak diamalkan, apakah ilmu itu hanya sebatas dia tumpuk tapi tidak dikerjakan. Dan yang ketiga tentang harta, dari mana dia dapatkan harta itu, bagaimana cara mendapatkannya, wa fima anfaqa, dan kemana dia salurkan harta itu, ya. Dan yang terakhir, wa an jismihi, tentang badannya, fima ablahu, dia pada apa dia habiskan. Jadi mata, tangan, kaki, kulit yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya amanah. Suatu saat nanti Allah akan pertanyakan itu semuanya. Tangan yang sempurna itu untuk apa? Kaki yang sempurna itu untuk apa? Mata yang sempurna itu untuk apa? Hidung yang sempurna itu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempertanyakannya itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, yu'tar rajul yaumal qiyamati fayulqa fin nar fatanzaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himar birruha, ya, fajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, fayaqul bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Perhatikan hadis Rasulullah yang sahih ini, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhd, ya, hadis Usamah bin Zaid, ya. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki, ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Dicabik-cabik itu perutnya, keluarlah isinya. Dia keliling-keliling, muter-muter seperti apa? Seperti keledai, ya. Sampai kemudian penduduk neraka itu bertanya kepada dia, wahai fulan, ada apa denganmu? Kenapa seperti itu siksaanmu? Bukankah Anda dulu yang memerintahkan seseorang untuk beramar ma'ruf, memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, memerintahkan seseorang untuk bersedekah, salat, dan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Bahkan Anda juga mencegah seseorang untuk berbuat kemungkaran. Dia menjawab, ya, saya memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang orang-orang untuk, ya, menjauhi kemungkaran, tapi saya sendiri melakukannya. Inilah gambaran bagaimana orang yang, ya, dengan ilmunya, ya, tidak mengamalkan, ya, bahkan berseberangan dengan pengetahuannya dengan kebenaran, dia melakukan kebatilan padahal kebenaran sudah diketahuinya, maka siksaannya amat pedih. Para sahabat radhiyallahu anhum, generasi-generasi terdahulu yang saleh, ya, hatinya bersih, senantiasa takut, ya, khawatir kalau mereka, ya, termasuk dalam hadis Rasulullah SAW ini,
orang yang disiksa di neraka, yang dicabik-cabik perutnya kemudian berkeliling seperti keledai. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama akhafu an yuqalu li yaumil qiyamati a'alimta aw jahilta." Fa aqul, "Alimtu." Fala tabqa ayah min kitabillahi azza wa jalla amirah aw zajirah illa ja'atni tas'aluni faridataha fatas'aluni al-amirah fatas'aluni al-amirah hal itamarta ya fatas'aluni al-amirah hal itamarta wa zajirah hal izdajarta fa'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang aku khawatirkan nanti di hari kiamat, saya ditanya nanti, apakah Anda mengetahui, apakah Anda orang yang berilmu atau orang yang jahil? Kemudian saya menjawab, saya orang yang berpengetahuan. Ya, padahal masih ada ayat di kitab-kitab Allah ya yang memerintahkan auzajirah ya atau yang melarang, illa ja'atni tas'aluni faridataha, kecuali akan datang kepadaku ya, dia akan mempertanyakan kepadaku tentang apakah sudah saya tunaikan dua ayat-ayat itu, apakah ayat perintah itu sudah dilakukan atau larangan itu sudah dijauhi ya. Maka dia mengatakan, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dari beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, la takun aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Ya, janganlah kalian menjadi orang yang alim ya sampai Anda ya dengan ilmu itu orang yang mengamalkannya. Jadi jangan ingin disebut orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi kalau tidak bisa mengamalkan. Malu seseorang dengan titelnya yang tinggi tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, S2, S3, S4 sampai gelar profesor tapi ya pengamalannya tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, jangan kalian ingin disebut seorang alim ya sampai kalian dengan ilmu tersebut mengamalkannya. Kemudian sahabatku yang dimuliakan Allah, poin yang terpenting juga adalah hendaknya seorang talibul ilmi ya senantiasa bermujahadah dalam meninggalkan maksiat. Maksiat di akhir zaman di kehidupan kita ini Masya Allah sangat instan. Model, bentuk, pola seperti apapun akan ditemukan maksiat itu. Di dalam, di luar, jauh, dekat, maksiat itu ada. Bahkan maksiat itu ya tidak jarang ada di kantong-kantong kita. Bahkan maksiat itu tidak jarang ada di gadget-gadget kita. Maka seorang talibul ilmi harus bermujahadah meninggalkan maksiat. Karena sejatinya dia sedang mendulang cahaya-cahaya Allah. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk berguru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i cerdas. Imam Malik kagum dengan kecerdasannya. Ya, kagum dengan kehebatan kecerdasannya. Kesempurnaan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, sungguh saya melihat Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan cahaya di dalam hatimu, wahai Asy-Syafi'i. Jangan sampai jangan kau bermaksiat dan janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan.
Jadi cara memadamkan cahaya itu dengan maksiat. Ya. Ilmu akan hilang ketika maksiat ada di dalam dilakukan oleh seorang hamba. Dari Bishr ibn al-Haris, dia berkata, "In aradta an tulaqqana al-ilma fala ta'si." Jika Anda ingin ya ilmu itu datang, masuk, mudah dihafal, mudah dipahami, ya, maka jangan sekali-kali engkau bermaksiat. Ya, jangan bermaksiat. Cukuplah kemaksiatan itu akan menghapus ilmu. Al-Qasim bin Abdurrahman mengatakan, Abdullah mengatakan kepada saya, "Inni la ahsibur rajul yansal alam bil khati'ah ya'maluha." Saya mengira seseorang itu lupa dengan ilmunya lantaran kesalahan yang dilakukan. Khati'ah itu kesalahan, ya akhi. Ya, kesalahan yang dilakukan itu bisa menghapus ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika ya dia bermaksiat hanya sedikit, ya, dalam riwayat melihat betis perempuan atau melihat sehelai rambut perempuan, hilanglah hafalannya, sulitlah dia menghafal, padahal dia cerdas luar biasa, ya, seorang imam yang cerdas. Imam Malik kagum kepada kecerdasannya, ya, Imam Malik kagum, ya, kecepatan beliau dalam memahami pelajaran yang disampaikan Imam Malik. Tapi itu terjadi, ya, Al-Imam Syafi'i ketika hafalannya buyar, lantas dia mengatakan kepada gurunya Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Saya mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka kemudian beliau memberikan nasihat kepadaku agar meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepadaku sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain meninggalkan maksiat adalah seorang talibul ilmi harus juga meninggalkan kesibukan ya dengan dunia. Jangan sampai hatinya disibukkan dengan dunia, ya, karena dunia itu akan membuat hati seseorang, ya, menjadi kelam. Sebagaimana ayat menyebutkan, "Istahwadha 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah." Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan, ya. Jadi syaitan itu menggoda manusia dengan cinta dunia. Ketika seseorang sudah bersibuk-sibuk dengan dunia, maka syaitan semakin menggodanya, kemudian memalingkan dia dari mengingat Allah. Seorang talibul ilmi ketika dia belajar sejatinya sedang mengingat Allah. Tetapi ketika dia berpaling kepada dunia, maka sejatinya dia sudah berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melupakan ilmunya. Dan inilah sebab seseorang, ya, tidak mendapatkan ilmu. Kata Al-Imam Ibnul Munadi mengatakan, "Inna lil hifdzi asbaban." Sesungguhnya, ya, kesuksesan menghafal itu banyak sebabnya. Di antara sebab atau kunci sukses menghafal itu, ya, ihtisyam al-manaqis jumlatan, ay ijtinabul ma'asi, yakni menjauhi maksiat. Wa dzalika anna al-mar'a idza zajara nafsahu. Demikian itu jika seseorang talibul ilmi, ya, menjauhi jiwanya, dirinya menjauhi kemaksiatan, wa aqbala ila Allah bil muwafaqah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, wa'at udhunahu,
telinganya akan terbuka. Wasafa minar rain dhihnuhu, dan ingatannya, otaknya, pikirannya akan bersih dari apa? Dari rain. Apa itu rain? Rain itu yang menutup hati, ya, menutup hati yang terbentuk dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, ya, sungguh telah tertutup kelam, rana kelam, ya, tertutup dampak dari maksiat itu. Maksiat itu satu dilakukan, titik hitam sampai kata Rasulullah sampai ron menjadi hitam, ya, hatinya menjadi kelam dan tidak menerima lagi cahaya. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar bersemangat, ya, dalam memperbaiki diri, terutama agar ilmu kita, ya, bermanfaat, ya, senantiasa menjauhi kemaksiatan. Ilmu bermanfaat bagi sahibnya, bagi tuannya, baik di dunia ataupun sampai di akhirat nanti, yaitu ilmu yang diiringi dengan amal. Ilmu yang diamalkan dia akan kekal sampai hari kiamat. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Banyak perkataan-perkataan dari para ulama terdahulu. Di antaranya adalah Habib bin Ubaid Ar-Ruhbi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ta'allamul ilma wa'qiluhu wantafi'u bih wa la ta'allamuhu litajammalu bih fa innahu yushak in tala bikumul umur an yutajammal bil ilm kama yatajammalu ar-rajul bi thawbihi." Kata beliau, belajarlah ilmu, ya, berfikirlah tentang ilmu, ya, kerahkanlah pikiran kalian untuk memahami ilmu, dan mintalah ilmu itu bermanfaat, ya, diamalkan. Jangan kalian belajar ilmu untuk menghiasi diri saja dengan ilmu, ya, punya titel sarjana, SQ, SH, SSOS, SCOM dan seterusnya, ya, PhD, PhD atau LC dan seterusnya, ya, dia bangga dengan titel-titel itu. Fa innahu yushak in tala bikumul umur, khawatir nanti kalau umur kalian panjang, ya, terus dengan kebiasaan itu bangga dengan titel, an yutajammal bil ilm, ya, ilmu menjadi perhiasan dia, kama yatajammalur rajul bi thawbihi, sebagaimana orang itu berbangga-bangga berhias dengan pakaiannya, indah dilihatnya, tapi hanya sebatas itu, tidak diamalkannya. Kata ulama yang masyhur juga, atau disebut beliau julukannya Khadimul Haramain, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yazalul alim jahilan bima alima hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana aliman. Orang yang berilmu itu sesungguhnya dia bodoh, ya, dia bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui, maka itulah orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang yang tinggi ilmunya, tinggi pendidikannya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka jahil dia. Ya, dia berbicara tentang A, B, C dan seterusnya, tapi tidak mengamalkannya. Ya, lihat sholatnya, lihat wudunya, ya, lihat sunnah nabinya, ya. Barangkali mungkin juga ada yang remeh sekali, yang, ya, sunnah yang sangat sederhana, tapi dia tidak amalkannya. Perkataan yang berikutnya adalah perkataan Bishr bin Harith radhiyallahu rahimahullah ta'ala, al-ilmu hasanun liman amila bihi wa man lam ya'mal ma adarrahu. Ilmu itu indah bagi orang yang mengamalkannya. Orang yang tidak mengamalkan ilmu celaka bagi dia.
ya, celaka bagi dia. Kata Malik bin Dinar rahimahullah taala, "Innal 'alim idza lam ya'mal bi'ilmihi zallat maw'adatuhu 'anil qulub kama tazillu qatrah 'anis safa." Seorang yang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya, ya, maka luluhlah, hilanglah mau'izahnya, nasihat-nasihatnya dari hati dia. Ya, seperti ya tetesan-tetesan itu ya hilang dari kejernihan. Ini artinya adalah ketika seseorang memiliki ilmu, dia punya tanggung jawab untuk mengamalkannya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah untayan-untayan nasihat para salaf, para ulama terdahulu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sukses melewati dunia ini. Bagaimana perhatian mereka terhadap ilmu, ya, dan perhatian mereka terhadap amal setelah berilmu. Perhatian mereka terhadap amal setelah berilmu sangat besar. Ya, mereka khawatir kalau ilmu yang dipelajari tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada perkataan para penyair, para ulama, ya, dalam bait-bait syairnya memberikan nasihat kepada talibul ilmi. Di antaranya adalah Abul Atahiyah. Beliau mengatakan, "Ya wa'idun nas, qad asbahta muttahiman, idza 'ibta minhum umuran anta ta'tiha." Wahai orang yang senantiasa memberikan nasihat, mau'izah kepada manusia, ya, sungguh Anda sudah muttaham, orang yang disangkakan. Idza 'ibta, jika Anda memiliki aib, ya, dari mereka, perkara-perkara yang Anda melakukannya. Artinya apa? Seperti tadi, ya, memerintahkan tapi tidak mengerjakan, ya, melarang tapi dikerjakan. Ya. Kata Imam Najmuddin An-Nasafi, ya, beliau menasihati, ya, talibnya, para muridnya. Kata beliau, "Kun lil awamiri wan nawahi hafizan wa 'ala salati muwaziban wa muhafizan." Jadilah wahai talibul ilmi, wahai murid-muridku, jadilah kalian, ya, dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah ini dijaga. Ya, jadilah kalian orang yang menjaga perintah Allah dan larangan Allah. Menjaga perintah Allah itu melaksanakannya, menjaga larangan Allah itu mencegah atau menjauhinya. Wa 'ala salawat wa 'ala salati muwadhiban wa muhafizun. Terhadap salat, ya, 5 waktu salat sunnah, ya, Anda harus senantiasa muwadhab, senantiasa rajin, continue, istiqomah, tepat waktu, dan jaga jangan sampai terlambat. Ya, dalam hadis, dalam penjelasan ini bisa kita ambil pelajaran juga teman-teman semuanya. Terhadap sholat jangan kalian remehkan. Ya, terhadap sholat jangan kita remehkan. Sholat wajib, sholat sunnah berjamaah di masjid. Ya, jangan diremehkan. Ini pesan Al-Imam Najmuddin An-Nasafi, ya, kepada murid-muridnya. Kemudian pesan yang kedua, watlub ulum asy-syar'i wajhad wasta'in bitayyibat tasir, ya, faqihan hafizan. Carilah ilmu syariat. Ya, carilah ilmu syariat. Ya, wajhad, bersungguh-sungguh di dalamnya. Hari ini kita menghafal, besok menghafal, besok lagi menghafal, terus menghafal. Hari ini kita memahami, besok memahami, terus memahami. Hari ini kita harus menghafal dan memahami, terus harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Wasta'in, jangan lupa minta pertolongan. Kadang-kadang orang mengandalkan kecerdasan pikirannya, kecerdasan otaknya, kekuatan jasadnya. Wallahi ya akhi, itu bukan sesuatu yang kunci kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang itu manakala dia menyadari bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in bittayyibat, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, tasir faqihan hafidha, maka Anda akan menjadi orang yang faham terhadap syariat ini dan orang yang
cerdas dalam menghafal. Was'al ilahaka ya hafidhaka ragiban min fadlihi fallahu khairun hafidha. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya menjagamu, ya, menjaga semangatmu dari keutamaan yang Allah berikan kepada engkau. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya zat yang paling terbaik yang senantiasa menjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja untayan nasihat dari para ulama untuk kita, untuk semuanya, orang-orang yang senantiasa merindukan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.